Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi membahas mengenai tentang penggacoran burung perkutut, terutama di sangkar layang teman-teman ya. Sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu komentator kita di channel YouTube, yaitu dari Dino Saputra, teman-teman ya. Dari Dino Saputra, ini nama ininya, nama akunnya. Jadi pertanyaannya teman-teman, Bang, bikin tutorial menggacorkan pikat perkutut di sangkar layang. Nah, ini teman-teman ya. Nah, pertanyaannya ya. Jadi tidak pernah saya buat-buat teman-teman ya. Tidak pernah saya buat-buat pertanyaannya. Jadi terima kasih buat Bang Dino yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi begini, buat Bang Dino khususnya dan teman-teman semua para pecinta burung perkutut, khusus di burung anggungan. Karena tujuan kita menggacorkan berarti banyak proses yang harus kita lalui ya teman-teman semua ya. Terutama untuk burung perkutut, tingkat kesulitan menjinakkan burung perkutut ini jauh lebih sulit ketimbang burung tekukur ya. Itu pengalaman pribadi, jauh lebih sulit. Yang pertama, burung perkutut ini sifat gelabakannya lebih parah daripada burung tekukur. Lebih parah, dahsyat teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, proses penjinakan burung perkutut ini jauh lebih lama dibanding burung tekukur. Nah, jadi kalau berbicara masalah sesuai pertanyaan tadi, cara menggacorkan di sangkar layang, sebenarnya lebih mudah kita menggacorkan burung perkutut di sangkar layang dibanding burung perkutut di sangkar kurung ya. Ada alasannya. Alasannya adalah teman-teman, karena burung di sangkar layang posisi kita ikat kaki, dan ruang geraknya itu sangat sedikit. Lebih gampang kita interaksi langsung, bersentuhan fisik. Kita elus gampang ya. Mau kita semprot memandikannya gampang. Semua lebih simpel. Nah, yang membuat dia lebih gampang jinak itu karena ruang geraknya terbatas ya, dan pandangannya pun bisa langsung ke kita. Nah, jadi teman-teman, kembali ke pertanyaan masalah cara menggacorkannya. Tidak ada cara teman-teman. Tidak ada cara. Kalau dia pertama, kalau syarat kita mau cepat gacor itu teman-teman, pastikan burung perkutut tersebut hasil dari pikatan ya. Karena biasanya kalau burung perkutut dari hasil pikatan ranting ya, ataupun pikatan kurung, itu biasanya kalau udah hasil pikatan itu udah pasti jantan. Pastikan dulu burung yang mau kita pelihara itu jantan. Kalau saya simple teman-teman ya, saya ambil dari hasil pikatan pasti jantan. Jarang bener, dari 100 tuh mungkin 5 atau 1 biji yang betina hasil dari pikatan. Itu yang pertama, pastikan jantan. Jenis kelamin itu penting. Nah, yang kedua, mengapa saya selalu mengatakan dari hasil pikatan, baik tekukur ataupun perkutut, umur itu sangat mempengaruhi. Kalau teman-teman memelihara burung perkutut yang masih muda, aduh, itu prosesnya bakal sangat lama teman-teman. Bisa 10 tahunan baru gacor. Karena mengapa? Burung perkutut ini ada 2 macam suara ya. Suara panjang sama suara gebuk, suara pendek. Suara gebuk itu yang burung-burung sudah jadi seperti ini. Tuk tutut, tuk tutut, tuk tutut. Nah, kalau suara panjang itu kan tuk tutut, tuk tutut, tuk tutut. Nah,
Itu kalau dia masih mengeluarkan suara panjang, berarti burung itu belum tua atau belum dewasa. Kalau dia sudah mengeluarkan suara gebukan tadi atau suara pendek, berarti burung itu sudah dewasa. Itu tandanya di saat kita mikat, teman-teman ya. Kita dengar, oh dia udah ngegebuk nih, udah ngeluarin suara pendek, berarti udah mantap. Nah itu, umur itu mempengaruhi, teman-teman. Mau apapun terapinya, mau apapun obatnya, mau apapun caranya, mau dijemur nyampe dia kering kerontang, kalau dia masih muda nggak bakal bisa gacor. Mau dikasih jamu Larasati 1 pak sekali ngasih pun, mau kita rendam di air, nggak mau dia gacor. Ibaratnya ya. Jadi umur itu penting, teman-teman. Umur dan jenis kelamin. Nah, jadi nggak ada cara untuk menggacorkan burung perkutut di sangkar layang. Sama halnya seperti burung tekukur ya, hampir 11-12, tapi bedanya lebih lama proses menggacorkan atau proses penjinakan burung perkutut dibanding tekukur. Nah, jadi intinya itu 2 dulu, teman-teman ya, yaitu jenis kelamin dan umur. Nah, yang paling penting itu yang ketiga itu adalah, teman-teman, jinakan dulu burungnya. Jinakan dulu burungnya ya. Mau dia tekukur, mau dia perkutut, kalau dia belum jinak, belum nyaman dengan kita, belum nyaman dengan rumah tempat kita tinggal, tempat dia digantung, itu nggak akan dia gacor, nggak akan ya. Utamakan dulu penjinakan. Kalau dia sudah ada respon penjinakan, udah ada respon nyaman dengan kita, nah insya Allah dia beriring waktu akan mengeluarkan suara tersendiri, cepat gacor. Nah, cara penjinakan itu, teman-teman, mungkin ada di video-video saya yang lain ya, nanti saya masukkan juga di video akhir layar, bisa teman-teman lihat, yaitu sering-sering kita mandikan sore hari, teman-teman ya. Sering kita mandikan sore hari, sore atau malam, bisa dari pukul 4 sore sampai 10 malam. Itu rentan waktu. Kalau saya pribadi lebih memilih malam, selepas dari sholat maghrib atau jam 7 malam ya. Saya mandikan. Alat-alat yang harus disiapkan adalah selain air, itu sampo, terus semprot atau sprayer, bisa, mau dicelup pun bisa, dan juga jamu. Nah, jamunya jamu Larasati untuk perkutut itu, dan air kencur. Nah, mungkin tadi teman-teman mendengar ada kalimat sampo. Sampo itu kita campur ke air baskom yang satunya, gunanya untuk membasahi bulu burung ini. Karena burung ini seperti daun talas, teman-teman, susah basah. Nah, dengan adanya sampo, kita masukkan, burung kita siram-siram ke tangan atau kita elus langsung. Caranya kalau di sangkar layang, teman-teman, kita buka dulu talinya, kita panjangkan, tapi awas hati-hati lepas ya, nanti terbang. Makanya harus berat gantungannya ini ya, antisipasi. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita bilas setelah basah kuyup. Nah, dari basah kuyup baru kita kasih jamu ya, baru kita kasih jamu. Jamu Larasati itu kalau saya pribadi ya, porsinya itu 2 butir sekali pemberian. Setelah mandi, jamu 2 butir dan air kencur. Kencur diparut dulu. Kita teteskan air kencur 4-5 tetes saja ke mulut burung. Fungsinya tadi agar burung ini tidak stres di saat setelah kita mandikan. Stres kenapa? Karena stres dingin, kedinginan. Itu penting, teman-teman ya. Nah, jadi itu, teman-teman, yang harus kita lakukan, proses menjinakkan dulu kalau burung itu mau gacor. Nah, jadwal pemandian jangan setiap hari. Nanti dia malah koit mati. Kalau saya pribadi biasa menggunakan jadwal itu seminggu itu 2 kali memandikan, teman-teman ya. Seminggu itu 2 kali. Nah, terus tidak kalah pentingnya juga wajib jemur. Setiap pagi kalau bisa kita ada waktu. Kalau ada waktu ya ini, kalau ada waktu setiap pagi kita jemur. Usahakan matahari pagi, jangan siang. Nah, dalam penjemuran juga jangan mentang-mentang burung ini burung lapangan terus mau kita menjemur. Jangan. Harus kita tunggu atau kita awasi. Karena
setiap burung punya limit masing-masing, punya batas masing-masing menahan panas matahari. Ada yang kuat 1 jam, ada yang kuat 2 jam. Batas penyemurannya adalah, kita lihat kalau dia mulutnya sudah manggap-manggap, itu tandanya dia udah kepanasan. Segera kita angkat, kita masukkan di dalam rumah lagi. Ingat, setiap burung mau cepat prosesnya, jangan pernah pindah-pindah tempat menggantung, ya. Kalau pertama menggantung di situ, jangan pernah pindah-pindah, biarkan di situ. Nah, untuk pakan juga teman-teman harus kita perhatikan, ya. Harus ada lengkap, harus ada ketan hitam, ada millet, ada biji-biji yang lain. Kalau saya menggunakan 4 macam, ketan hitam, millet kemasan itu, terus saya beli juga yang kiloan yang millet merah, terus beras merah. Untuk perbandingannya nanti kita bahas teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi tidak ada cara untuk menggacorkan burung. Namun yang harus kita kejar adalah penjinakan. Ingat, terapi penjinakan tadi seperti mandi tadi itu tidak berjalan spontan atau dia singkat, butuh waktu. Ini teman-teman, burung ini dengan saya sebelum nikah, lebih kurang hampir menginjak 9 tahun dengan saya, hasil pikatan. Nah kalau ini teman-teman, kalau yang tangkur merah ini 7 tahun, ya, 7 tahun teman-teman. Tapi ini belum sejinak yang tangkur kuning. Ini masih sering gelabakan, tapi udah gacor, udah mau bekur. Mungkin teman-teman banyak melihat videonya ya, yang tangkur merah. Tapi belum sejinak ini. Wajar, prosesnya pun beda. Lama prosesnya pun beda. Nah itu teman-teman. Coba kita adu. Mana yang dulu bekur? Nah itu teman-teman ya, dari saya pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat buat komentator, buat teman-teman semua. Jadi intinya kita harus tetap berproses, namun prosesnya tidak ada yang instan, dia lama. Apalagi burung perkutut, sangat lama. Harus sabar. Caranya agar kita tidak kesal, setelah kita mandikan, malam kita gantung, pagi kita jemur, ya. Setelah dari jemur kita masukkan lagi. Udah berjalan begitu terus seiring waktu. Jangan kita tunggu. Kalau dia benar-benar penghobi, ya. Beda kalau dia untuk burung mikat. Susah kalau mengejar untuk burung mikat. Masa menunggu beberapa tahun dulu baru bisa mikat. Beli yang udah jadi. Tapi biasanya burung perkutut ini jauh lebih mahal ketimbang burung tekukur yang sudah jadi. Biasanya kalau di tempat kami teman-teman, untuk sekelas pikat itu main dari 1.500 ke atas, 1,5 juta ke atas. Karena prosesnya pun memang gila. Serius, gila. Ya teman-teman ya, terima kasih dari saya. Semoga ini berguna buat kita semua. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Semoga burung-burung yang kita pelihara sehat. Terapkanlah pemeliharaan yang sehat. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini banyak yang tersinggung atau banyak yang tidak kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan menggurui, bukan pula mengajari, bukan sok tahu, tapi hanya saya berbagi buat teman-teman semua agar kita saling tahu tentang hobi-hobi kita, terutama di dunia burung anggungan. Terima kasih dari saya, semoga kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.